Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Selasi semuanya. Ya, selamat siang, Kak Latihan, Kak Winda, ya Kak Nui, Warhan, ya semuanya sahabat Selasi, selamat siang. Saya Anisha Cahya Melati, saya konselor dan fasilitator di Sentra Laktasi Indonesia sejak 2017. Kegiatan saya edukasi dan konseling di Cahya Bird School. Nah, IG Live kali ini masih dalam rangkaian acara memperingati Pekan Menyusui Dunia 2020 di mana Sentra Laktasi Indonesia mengangkat tema keuntungan menyusui dalam perspektif lintas profesi. Nah, di minggu yang lalu, Sentra Laktasi Indonesia sudah mengadakan IG Live dengan tema diskusinya yaitu mitos versus fakta asiku kurang. Nah, IG Live kali ini kita akan diskusi mengenai keuntungan menyusui dalam perspektif ekonomi. Kebetulan saya tidak sendiri hari ini, saya ditemani oleh narasumber yang sudah hadir ya, nanti kita undang. Sebelumnya diperkenalkan narasumber kali ini yaitu Kak Novita Windasari. Nah, beliau konselor menyusui dan PMBA dan juga fasilitator di Sentra Laktasi Indonesia. Juga beliau pengajar di Fakultas Ekonomi di salah satu universitas di Yogyakarta. Oke, kita langsung aja panggilkan Kak Windanya ya. Sebentar. Oke. Nah, Kak Winda juga aktif nih di kegiatan sosial, yaitu di Yayasan Senior Madani Indonesia. Halo Kak Winda, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Kak Cahya, apa Apa? kabar? Iya, Alhamdulillah baik. Ya, gimana Kak Winda? Alhamdulillah. Iya, kegiatannya di masa pandemi ini seperti apa? Sebentar saya mau menyapa dulu nih, menyapa sahabat Selasi ya, boleh ya? Assalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi sahabat wabarakatuh. Selasi semuanya gitu ya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat gitu, dalam kondisi yang kurang bersahabat sekarang ini ya Kak ya, kondisi pandemi. Betul. Mm-mm. Sehat itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Mm-mm. Nah, Betul. terima kasih juga saya sampaikan kepada Selasi. Jadi kita bisa sharing-sharing ini ya terkait dengan Mm-mm. menyusui dan berhemat intinya seperti itu. Nah, alhamdulillah Kak Cahya gitu. Saya ini di Yogyakarta. Nah, kita berarti lintas provinsi nih ya. Oke. Betul. Oh, keseharian saya tadi yang seperti Kak Cahaya sampaikan gitu ya, selain di Selasi, saya juga ngajar di Fakultas Psikologi sebenarnya Kak, Fakultas Psikologi di salah satu universitas swasta di Jogja dan Mm-mm. sekarang lagi menjalani untuk ya buat forum-forum untuk kegiatan lansia agar bahagia di masa emas gitu deh Kak. Masya Allah, Gitu. Alhamdulillah ya. Oke Kak, nah IG Live kali ini tuh kita akan diskusi tentang menyusui siasat hemat keuangan keluarga. Nah, tadi kan di masa pandemi ini ya, pasti tuh semua sektor berdampak ya Kak ya. Betul, Terutama betul di banget. sektor ekonomi nih. Nah, Ya, betul. kaitannya dengan keuangan keluarga, terutama dengan menyusui, karena kita bahas Mm-mm. tentang menyusui kali ini, itu seperti apa tuh, Kak? Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap menyusui. Oke, terima kasih nih Kak. Jadi sebenarnya ya dengan kondisi sekarang menurut saya juga dan kita bisa lihat ya, mau skala besar seperti dunia, negara pun, terus sampai ke skala kecil kita di keluarga gitu ya, Mm-mm, itu mm-mm, pasti berdampak gitu ya, terutama di sisi ekonomi. Nah, mm-mm, sebelumnya saya tuh pengen kita sharing tentang kita pernah mendengar standar emas makanan bayi ya. Jadi ada mm-mm. 4 standar emas makanan bayi itu dari WHO. Betul. Yang pertama yaitu IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang kedua itu ASI eksklusif, jadi pemberian ASI selama 6 bulan, ASI saja ya tanpa tambahan. Terus dilanjutkan oleh makanan pendamping air susu ibu.
ya. Terus yang keempat itu melanjutkan menyusui sampai dengan 2 tahun. Nah, dari 2 tahun atau lebih ya Kak, boleh. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya menyusu dan menyusui adalah komponen yang penting Kak Caya, gitu ya. Jadi Mm. sama ya ibaratnya gini Kak, gampangnya itu kalau misalkan nih kita dulu kalau sekolah itu ataupun sekarang kita biasa mendengar, oh ya kebutuhan sandang, papan, pangan gitu ya. Nah, Mm-mm. pangan ini itu adalah alokasi pengeluaran rutin ya, karena kan kita tidak bisa berhenti makan dong ya, gitu. Begitu Mm-mm. juga Mm-mm. dalam hal makanan bayi otomatis dia harus mempunyai nutrisi, berarti adalah kebutuhan pangan dia. Betul. Dimana kalau misalkan kita stop, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Intinya seperti itu. Jadi kita benar-benar harus, oh suara saya kekecilan ya. Suaranya, iya. Oke, oke. Ini udah oke ya, mudah-mudahan ya. Kalau di aku Nah, kedengeran sih, Kak. oke. Nah, jadi tadi menyusu Mm-mm. dan menyusui itu adalah sesuatu yang komponen penting ya dalam Mm-mm. Mm-mm. perkembangan tumbuh kembang bayi dan anak itu otomatis. Jadi Betul. ya sama seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan kita itu ada kebutuhan pangan, ya itu berarti ada alokasi khusus ya. Kita untuk Mm-mm. setiap bulan itu menyisikan kita membeli bahan sembako ataupun bahkan untuk Mhm. kebutuhan pangan kita. Begitu juga Iya. menyusui. Nah, Mhm. kalau misalkan kita melakukan atau memberi makan anak bayi dan anak kita selain ASI, Mhm. otomatis kan Mhm. biasa menggunakan, saya pernah melihat itu Mmm. ya banyak-banyak ya kita tahu menggunakan Mhm. susu Mhm. formula Mhm. biasanya ya. Mhm. Iya, Nah, ya, betul. susu formula dan otomatis yang tadinya kita seharusnya bisa memberi makan anak kita dengan air susu ibu gitu ya, dengan menyusui bayi. Nah, Mhm. berarti alokasi yang tadi free tadi ya, istilah kita tidak membayar apapun ya atas Mhm. makanan yang Mhm. diberikan oleh Tuhan kita untuk anak kita gitu. Berarti alokasi itu berarti keluar gitu ya, karena untuk membeli Mhm. tadi, contohnya mungkin ya sebagian besar, mungkin hampir semua ya pengganti ASI itu adalah susu formula gitu ya. Iya, Nah, hampir nah itu semuanya ada seperti itu ya. ya hampir semuanya ya gitu. Mhm. Jangan ya mungkin kita tidak berbicara misalkan di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan tuh ternyata saya pernah membaca risetnya bahwa pengganti ASI itu sampai 79% gitu ya ibu-ibu memilih susu formula. Wow. Iya gitu. Oh. Jadi itu angka yang besar ya. Itu Mhm, besar. risetnya itu 0 sampai 6 bulan. Jadi makanan prelakteal ya kalau kita pernah mendengar istilah tersebut. Nah, jadi kembali lagi Mbak, kembali lagi Kak. Jadi saya itu tadi itu sudah sempat oret-oret gitu ya dan melihat gitu ya, melihat perkembangan harga dari susu formula nih Kak. Mhm. Dan dari sana itu terlihat ada beberapa kategori gitu ya, ada beberapa kategori. Jadi ada Mhm. yang harganya itu mungkin termasuk low, terus ada yang middle, Mhm. ada yang high gitu ya. Jadi yang murah, ada yang Mhm. sedang, ada yang mahal sekali gitu ya. Mhm. Nah, saya coba buat simulasi supaya kita Mhm. juga bisa melihat secara angka real dan ini insya Allah datanya terbaru ya karena saya melihat daftar itu di 2020 gitu ya, daftar Mhm. susu formula di 2020. Jadi di sini itu kalau misalkan range harganya ini saya sudah buat nih Kak. Tuh. Wow, daftarnya. Ya, Kurang ke jadi atas, Kak. Ke atas oh lagi iya biar ini lebih jelas. simulasi. Iya, oke. Jadi simulasi Mhm. simulasi di sini ada harga yang low ya. Jadi yang ya kita bilang mereka mengkategorikan sebagai harga yang Mhm. murah gitu ya, terus sama yang Mhm. middle, yang tengah sama yang mahal sekali. Jadi range harga yang termurah itu 85.000 per range antara Per kaleng. 800 sampai 800 gram. Jadi 800 sampai Oh. 1000 gram gitu ya. Mhm. Mhm. Jadi Mhm. kan kaleng itu kan juga banyak ukurannya ya. Mhm, Kaleng betul, itu banyak betul. ukurannya. Jadi ini saya me- membuat simulasi dengan range gram-gramnya yang sama supaya kan benar ya, maksudnya supaya Mhm. pas gitu. Kalau menjadi Mhm. tidak pas kalau misalkan kita compare antara misalkan 400 ke 1000 gram itu kan kayak harganya nggak pas gitu ya. Jadi Iya, ini betul. Boleh diliatin ini lagi, Kak. Katanya pengeluaran tadi minta lihat lagi. boleh Oke. nih. Oke. Coba ditatap Jadi dulu ya 1 detik. ditatap dulu, Oke. silakan. Terlihat ya. Oke, jadi saya Iya, seperti tuh. Wow. matanya saja ya. Oke. Nah, jadi di sini
Sip, Jadi Kak. di sini ada 85.000 itu rata-rata harga yang paling murah ya. Nah, itu range-nya itu kalau misalkan 800 sampai 1.000 itu lebih kurang konsumsinya 1 minggu ya. 1 minggu. Jadi Satu ini minggu. ya 1 minggu Oke, oke, karena oke. sebenarnya saya sudah melihat ya di riset-riset gitu. Jadi takarannya itu berapa gram sesendok itu Hmm. pengaling-aling-alinya jatuhnya nanti lebih kurang akan 1 minggu antara 800 sampai 1.000 gram Hmm. itu. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. itu jadi nanti kalau misalkan tadi di sini saya ngambil misalkan yang paling murah itu jadinya per bulan itu lebih kurang 340 ya rupiah. Hmm. Nah, Hmm. tapi Hmm. memang banyak banyak yang saya lihat itu penggunaannya itu memang di middle sampai ke yang high ya. Seperti itu. Jadi di sini harganya misalkan yang tengah itu range 315 tadi saya lihat itu. 315 berarti Hmm. dikali untuk 1 bulan itu lebih kurang 1,2-an. Nah, Satu 1,2 koma dua an satu bulan. ya, 1,2 1 bulan loh, Wah. 1 bulan. Terus ini belum lagi Hmm. kalau misalkan yang tinggi lagi Mahal. dan mahal. Rata-rata itu nggak sedikit menurut saya menggunakan yang Hmm. Hmm. merek-merek yang mahal ini Hmm. ya. Itu Hmm. di 400-an Kak ternyata. Wow. 800 gram itu di 435. Ini salah satu mereknya yang saya lihat itu berarti 1 bulannya lebih kurang 1,7. Nah, ini Satu kan koma tujuh. ya 1,7. Berarti kalau misalkan kita bisa compare dengan UMP ya, upah minimum provinsi sekarang ya, istilahnya itu di 2020 misalkan kayak saya di Jogja. Di Jogja UMP Hmm. Jogja itu 2020 itu 1,7. Oke. Hmm. Oke ya, kita anggap aja kalau Oke, saya ngambil oke. yang tengah dah. Saya ngambil yang Hmm. tengah. Yang tengah karena kan even saya di Jogja, harga harga susu formula sepertinya tidak jauh berbeda ya. Gitu ya. Hmm. Hmm. Dengan misalkan kalau Susu saya formula di harganya Banten. sama ya, ya. Ya, Di Banten ya kan? sama, di Jogja sama, tidak ada perubahan biasanya kan sama harganya. Ya, Cep- ya betul, betul. Jadi 1,7 misalkan saya tinggal di Jogja 1,7 Hmm. Hmm. sudah Hmm. 1,2 sendiri atau kita gunakan Hmm. aja 1,2 sendiri itu untuk membeli susu gitu ya. Berarti hanya sisa 500.000 gitu kasarannya tuh. Hmm. 500.000 ini ada kebutuhan lain kan selain pangan gitu. Ini pangannya si Iya. bayi loh gitu. Belum pangannya orang tua, belum pangannya kakak adiknya misalkan dia punya saudara kandung gitu ya. Hmm. Nah, terus belum lagi ya misalkan biaya bulanan itu rutin apa ya? Listrik gitu ya. Terus air Iya, gitu. Terus betul. aksesibilitas misalkan kita punya kendaraan, ada beban di sana atas Hmm. kendaraan seperti itu. Nah, itu menurut saya juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan itu kita per bulan, hitungannya per bulan. Kalau Hmm. misalkan kita yang tadi middle tadi, kalau misalkan kita tarik ke tahunan, itu bisa Hmm. mencapai 15 jutaan. Uh, 15 jutaan. itu 15 15 juta jutaan kan tadi hitungannya standar ya. Kalau misalnya si bayi standar. ini Ya, bertambah usia aja berarti betul. kan bertambah juga kebutuhannya ya, Kak Betul. ya. Betul, Hmm. betul. Nah, ini kita masih berbicara tentang membeli susu formula ya, Kak ya. Jadi kita Hmm. belum berbicara tentang dampaknya lagi nih, yang Dan mengakibatkan aksesorisnya ada. belum juga ya, Kak. Ya, betul. Hmm. Dan tadi waktu saya ngitung-ngitung gitu ya, waktu saya ngitung-ngitung, ternyata yang high itu dan ya sebagian besar juga menggunakan yang harga yang ya yang yang bisa dibilang kita fantastis lah ya untuk ukuran seperti ini Hmm. itu bisa sampai 20 jutaan. Berarti 20,8 Uh. nih hitungan saya, berarti kan 21. Nah, itu Hmm. kan angka yang besar ya Kak ya, itu angka yang Hmm. besar dan Besar banget. seperti yang tadi yang saya sampaikan bahwasanya ini juga bisa memberikan dampak. Yang pertama apa? Kalau misalkan alokasi keuangan sebuah keluarga gitu ya, Hmm. alokasi Hmm. keuangan sebuah keluarga itu kan ada beberapa komponen ya Kak ya. Misalkan kebutuhan seharian. Kebutuhan seharian itu berarti kan makanan tadi itu sembako. Terus kebutuhan pendidikan ya. Hmm. Terus kebutuhan misalkan asuransi gitu. Terus ada kebutuhan misalnya biaya pendidikan anak misal kayak gitu. Nah, jadi itu jadi minus kan. Kalau misalkan kayak saya tadi, saya tinggal di Jogja, saya gaji saya 1,7 tadi misalnya gitu. Terus Hmm. 1,2 sendiri saya sudah untuk membeli makanan anak saya atau anak dan baik saya seperti itu. Nah,
berarti kan ada minus di situ ya, ada minus di situ dan itu tuh bisa Mhm. mengakibatkan yaitu jadi jadi faktor memicu pertambahan angka kemiskinan itu pasti ya. Karena Mhm. kita tidak bisa menabung ya gitu ya, menabung atau menyisihkan sebagian uang kita. Yang kedua Betul, untuk juga investasi lainnya. betul, yang kedua juga untuk ini ya, apa namanya itu angka kriminalitas juga bisa meningkat kan Kak gitu ya. Jadi saya itu pernah membaca Iya. beberapa berita ya Mhm. mungkin ibunya atau ayahnya itu melakukan tindakan yang tidak baik gitu ya. Jadi Mhm. untuk bisa membeli susu formula itu kan sesuatu yang gimana ya Kak ya, sesuatu yang gimana ya, kita sebagai Mmm, perempuan itu rasanya gimana ya, ya kayaknya sedih aja gitu ya, karena kita iya. sudah diberikan Tuhan Mhm. untuk makanan itu sudah ada gitu ya. Jadi Mhm. ya itu salah satu akibatnya atau resikonya juga sih Kak. Jadi kita kalau berhitung-hitung itu memang akan sangat mempengaruhi gitu. Belum lagi nanti Betul. terkadang itu kita itu lupa gitu ya Kak. Terkadang kita tuh lupa bahwasanya oh ya mungkin nggak apa-apa deh untuk sementara gitu ya. Untuk sementara saya Mhm. pakai susu Mhm. formula gitu ya. Nanti juga bisa saya susun lagi. Nah itu kan ada sesuatu yang harus difikirkan juga ya Kak ya gitu. Karena Mhm. penggunaan Mhm. susu formula juga akan berdampak terhadap tata laksana menyusui kan seperti Iya, itu. Nah betul, betul. betul. Karena kan Jadi biasanya 0 sampai 6 bulan itu kan proses apa adaptasi ibu dan bayi kan untuk memulai proses menyusui. Dan biasanya tuh mm-mm. di situ kan yang ada kan IG Live kemarin tuh tentang ASI kurang dan itu bisa juga kan Mm-mm. berpengaruh ya Kak ya Iya untuk betul. apa namanya melirik ke makanan pengganti ASI gitu yang tadi sudah Iya, sampaikan. Tapi kalau kita hitung tadi 15 juta, ada di 15 sini juta yang ya. bilang, "Wah 15 juta bisa beli motor," gitu. Ya, Ya, oke. Untuk sebenarnya investasi banyak lain ya. Mhm. betul ada lokasi lain ya Kak ya karena Mhm. sekarang misalnya kita kita kan juga ya seperti tadi tuh berbicara tentang penggunaan makanan selain ASI itu kan juga kita harus berpikir repetisi ya Kak. Maksudnya gini, pengulangan atas kebutuhan gitu ya. Jadi kita Mhm. kurang baik apabila kita memang hanya memikirkan jangka waktu yang pendek gitu ya. Kita juga memikirkan bagaimana nanti pendidikan anak, bagaimana nanti Mhm. kebutuhan Mhm. anak gitu dan Mhm. sekarang saya rasa kita sama-sama tahu bahwa pendidikan itu bukan hal yang eh, bisa murah banget sekarang kan gitu kan Kak ya. Jadi Mhm. itu bisa Mhm. bisa menjadi alokasi untuk Betul. pendidikan anak misalnya kayak gitu Mhm. Mhm. ataupun Mhm. investasi seperti itu. Betul. Gitu Ya, bisa Kak. untuk ini ya, apa, tujuan di depan. Jadi, daripada nih uang 15 juta per tahun ya, dialokasikan Mm-mm. untuk itu, lebih baik kita optimalkan ya sumber yang sudah ada Betul. ya, Kak ya. Soalnya semua Benar. wanita sudah diberikan kedua payudara. Pasti ada tujuannya, yaitu untuk menyusui. Nah, untuk supaya tidak kita melirik ke susu formula yang tadi dengan dengan apa biaya yang agak lumayan Mm-mm. besar, bukan agak lagi tapi lumayan besar. Nah, uh, Mm-mm. gimana caranya seorang ibu biasanya yang ibu baru lahir tuh bisa pakem gitu, bisa oke, aku akan menyusui gitu Kak. Nah, kalau menurut saya di saat ibu itu ya mungkin persiapan ya. Jadi sebelum 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 melahirkan tuh sekarang kan sarana informasi sudah sangat banyak, cuman memang kita harus memilah-milah ya. Hmm. Jadi kalau misalkan untuk memantapkan itu fokuslah kalau menurut saya fokuslah terhadap apa yang didapat ya. Hmm. Hmm. Jadi kalau Bukan misalkan kita ini di ya. sini Hmm. jadi Ya. fokuslah apa yang didapat gitu dengan menyusui itu apa yang kita dapat gitu ya. Jadi terlepas dari yang tadi masalah sisi ekonomi itu pasti berpengaruh ya. Tetapi Hmm. selain itu kan dengan menyusui kan ada beberapa manfaat ya yang tidak Hmm. tergantikan menurut saya dengan susu formula gitu ya. Dari gizinya, dari Hmm. bondingnya gitu ya, dari bondingnya. Betul. Terus Hmm. misalkan dari untuk dengan menyusui itu kan juga meningkatkan produksi ASI seperti itu ya. Cuma memang pada saat
kita untuk berpikir tentang menyusu dan menyusui itu berarti memang ada faktor-faktor pendukung lainnya, terutama misalkan keluarga ataupun pasangan seperti itu. Jadi fokuslah kepada apa yang dapat, dan sugesti positif itu sangat penting kalau menurut saya, sangat penting karena sekarang apa namanya apa ya, kita bisa connect kemana aja gitu ya, mendapatkan dukungan kemana aja karena komunitas sekarang banyak gitu ya, terus kita bisa sharing-sharing. Tetapi itu tadi kita harus memilah-milah gitu karena sekarang kan informasi itu luas sekali, terus pengaruh itu mudah sekali gitu ya, Betul. pengaruh atas sesuatu ya gitulah gitu. Apalagi pengaruhnya dari sosial media, Kak, biasanya. Misalnya nih Betul, ibu yang betul. selagi bumil nih, biasanya untuk persiapan nanti punya bayi tuh udah mikirin tuh apa yang harus di apa siapin ya perintilannya gitu. Tapi kadang tuh cuman nanti deh kalau menyusui itu gampang gitu kan. Nah, ternyata setelah bayinya lahir itu biasanya tuh dengan tangisan bayi aja tuh mulai gitu kan. Kayak risih ya kan ya Kak ya, biasanya me time gitu kan, berdua aja sama suami. Ketika lahir bayinya mulai agak galau nih, wah kok nangis, apakah ASIku kurang apa segala macem. Nah, karena ASI itu memang dipengaruhi sama psikologi dan ini ya apa namanya, Yes, betul, dukungan dari keluarga gitu. Orang udah nggak betul. mikir lagi materi ya, tapi di masa pandemi kayak gini Kak, pasti itu amat sangat berpengaruh. Tidak semua keluarga ya ekonominya itu bertahan gitu, pasti ada yang goyah karena kondisi ini. Nah, gimana Kak kalau misalnya kira-kira menurut Kak Winda nih, apa yang harus dipersiapkan gitu untuk misalnya menyusui, dimantapkan supaya tidak tergiur oleh makanan pengganti ASI. Hmm. Jadi gini, kembali lagi kalau misalkan kita itu berbicara tentang data, itu menurut saya adalah sesuatu hal yang bisa ini ya, kayak tak terbantahkan lah seperti itu ya. Kalau misalkan tentang keuntungan, kita berbicara dulu nih tentang keuntungan menyusui itu. Tentang menyusui itu kan jadi ada dua ya, menurut saya ada dua komponen, ada ASI dan ada menyusui gitu ya. Jadi ASI itu sendiri sudah kita tahu bahwasanya memang sangat besar manfaatnya, tidak bisa digantikan oleh susu formula misalnya gitu ya. Nah, tapi di sini ada juga menyusui, berarti kan itu kegiatannya ya, kegiatan ibunya menyusui anaknya. Nah, itu kan ada bonding di sana ya, ada bonding, dan bonding ini adalah sesuatu hal yang menurut saya punya dampak yang besar gitu. Nah, terkadang itu yang tidak terkadang itu yang tidak terlalu diingat gitu ya sama ibu-ibu muda gitu. Kita tidak berbicara tentang jangka pendek, kita berbicara jangka panjang. Misalkan aja ya, dari beberapa penelitian gitu ya Kak Cahaya ya, dari beberapa penelitian itu menunjukkan bahwasanya kalau anak yang disusui langsung oleh ibunya gitu yang mendapatkan ASI seperti itu tidak mengalami resiko gangguan emosi untuk kedepannya. Nah, itu kalau misalkan kita kaitkan dengan kondisi sekarang, itu kan memang sesuatu hal yang sangat penting ya gitu ya, sangat penting. Nah, itu adalah salah satu pentingnya menyusui gitu. Itu pentingnya menyusui. Nah, dengan kita tahu bahwasanya banyaknya manfaat dan kedepannya itu seperti apa, nah itu insya Allah bisa menguatkan kita untuk menyusui. Cuma memang, nah itu dia tadi, seperti yang Kak Cahaya sampaikan tadi, di saat ibu itu habis lahiran, itu apa yang dirasakan? Itu kan masih lelah ya, pasti lelah, terus galau gitu, yang tadinya bisanya me time, tapi ternyata ini harus harus berdamai dengan diri sendiri, mengurusi bayi gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, tapi tadi Kak, kalau misalkan tadi dengan menyusui tadi, kita bisa hemat dan alokasikan kepada untuk me time ibunya sebenarnya gitu loh. Nah, Wow, itu memang betul. iya, dan itu pentingnya komunikasi ya. Jadi memang peran keluarga, terutama pasangan, itu
juga sangat penting gitu di saat kondisi ibu memang mengalami sesuatu hal yang seperti tadi ya, merasa misalkan ASI-nya tidak cukup, misalkan Mm-mm. payudaranya bengkak, tetapi menurut saya sekarang ya itu tadi ya, aksesibilitas kita untuk konsultasi itu kan menjadi lebar ya, Mm. luas sekali Mm-mm. dan kita Mm-mm. bisa Mm-mm. mendapatkan insight-insight. Cuman ya itu tadi ya, harus benar-benar melihat apakah memang ini informasinya benar atau tidak, sesuai Iya, standar atau tidak. Itu yang penting ya betul. Kak ya. Itu yang penting Penting seperti itu. banget. Karena seperti sosok public figure ya di sosial media Mm-mm. ini terkadang apa ya, berpengaruh besar sekali terhadap ibu yang baik hamil maupun menyusui ya gitu. Jadi kayak misalnya si A gitu kan pakai ini nih, aku kayaknya harus pakai ini biar misalnya Mm. ASINya lancar ya, seperti itu. Mm-mm. Atau Mm-mm. misalnya buat produksi ASINya banyak itu harusnya pakai ini nih. Padahal sebenarnya ASI lancar itu kan dari hisapan bayi yang sering ya Kak ya. Yes, betul. Nah, Betul. makanya di zaman now ini ya kebanyakan tuh ibu sibuk dengan browsing-browsing. Kayaknya bagus deh karena si A itu pakai ini gitu kan. Nah, Betul. kita berbicara tentang aksesoris. Nah, ini berkaitan juga dengan menyusui itu siasat hemat keuangan keluarga. Apakah benar gitu kan dengan menyusui itu kita bisa berhemat, Kak? Dengan kalau kita tahu sendiri ya aksesoris menyusui itu juga kan kira-kira tuh butuh nggak sih? Kita perlu nggak beli kayak si A, B, C gitu? Apalagi public figure yang memang berpengaruh sekali terhadap dunia sosial media ya. Oke, ya ini menarik nih Kak bahasannya gitu ya. Karena Mm-mm. sebenarnya gini Kak, kalau menyusui memang ada beberapa yang membeli perlengkapan gitu ya. Tetapi Mm-mm. memang ada alasannya gitu. Sebagian besar itu Mm-mm. karena bekerja. Jadi ibunya bekerja. Jadi persiapan untuk bekerja gitu ya, persiapan untuk Mm-mm. bekerja. Ada data dari survei demografi kesehatan Indonesia, Kak. Tapi memang tahun Mm-mm. 2007 kemungkinan itu tahun Mm-mm. sekarang juga akan bertambah gitu. Jadi 57% tenaga kerja di Indonesia adalah wanita. Banyak ya Oke. Kak ya? Iya, Oke. lebih dari 50%. Itu Heeh. dan saya yakin untuk kedepannya ini karena semakin banyak kan apa namanya peningkatan dari kapasitas diri Mm. seorang Mm-mm. wanita gitu ya. Nah, tapi di sana kita sebenarnya juga menyesuaikan Kak, menyesuaikan kebutuhan ya. Kebutuhan dan kemampuan gitu. Mm-mm. Kalaupun Mm-mm. misalkan kita bekerja, sebenarnya pada saat kita bekerja memang kita harus memerah ya, memerah ASI. Mm-mm. Tapi kalau memerah ASI tidak harus dengan menggunakan alat sebenarnya kan Kak. Jadi Iya, kita bisa betul. memerah ASI dengan menggunakan tangan seperti itu. Mm-mm. Lebih mudah ya. Kalaupun ya Mm-mm. ada, tapi kalau misal pun ada ibu yang menganggap bahwa oh ya nih waktu istirahatnya mungkin sebentar, dia harus butuh cepat, Nah, jadi dia harus mm-mm. membeli pompa. Menurut saya masih oke ya, tetapi itu tadi Mm-mm. dilihat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan gitu ya. Karena Mm-mm. gini Kak, eh, banyak sekali saya temui yang membeli perlengkapan yang mungkin gini ya, pada saat kita lagi hamil terus kita mau mau melahirkan itu kan euforianya luar biasa ya Kak ya. Banget Euforianya ya. luar biasa. Mm-mm. Euforianya, aduh bentar lagi aku harus beli ini, aku beres ini, harus Iya. beli ini, beres ini gitu. Dan gak Mm-mm. jarang ternyata apa yang kita beli itu tidak bisa juga kita gunakan gitu ya. Iya. Misalkan nggak cocok gitu ya sama alat itu terus nggak Mm-mm. cocok. Mm-mm. Nah itu kan Mm-mm. jadinya terbuang juga, dananya juga jadi terbuang. Dan terkadang Mm. seperti yang kata Kak Cahya tadi gitu, oh dia punya merek ini, kok aku nggak ya namanya jualan ya kalau misalkan kita lihat iklan-iklan itu pasti Haha, ya. menampilkan sesuatu yang huge, yang big gitu ya. Mm-mm. Itulah itu namanya makanya promosi gitu ya. Dan pangsa Mm-mm. pasar mereka kan tahu ya, ibu-ibu muda itu Mm-mm. pangsa pasarnya. Jadi sesuatunya dibuat besar, padahal mungkin itu juga tidak, ya manfaatnya mungkin sangat mungkin bahkan mungkin tidak ada seperti itu. Jadi Mm-mm. kita Mm-mm. memilih itu ya sebaiknya dengan bijak ya, dengan bijak sesuai dengan Betul. kebutuhan dan kemampuan. Karena gini, kalau Betul. misal pun karena ini rentetannya banyak Kak Caya, rentetannya banyak. Karena gini, Mm-mm. kalau misalkan nanti tidak cocok itu alat-alatnya itu Mm-mm. biasanya menyebabkan lecet lah gitu ya.
Itu masalah Ah, lagi buat ya, ibunya, ya. Itu masalah lagi betul. buat ibunya. Dan namanya kalau ibu-ibu yang baru melahirkan dan merasakan lelah dan terlalu banyak hal yang dipikirkan, hal yang kecil itu bisa menjadi besar, Kak. Gitu. Mm-mm. Jadi Karena masih eh, ada hormonnya naik turun ya, gitu. betul, betul. Jadi hal yang kecil ada yang besar, jadi terganggu juga hormonnya gitu ya, terganggu juga hormonnya. Mm-mm. Terus jadi tadi kos lagi Kak, kalau Nah, misalkan iya. nanti ada sesuatu yang terjadi, misalkan luka atau lecet, terus nanti misalkan tadi kayak menggunakan susu formula tadi, misalkan nggak cocok anaknya itu kan berarti Mm-mm. ada berakibat nanti ada ya sakit harus ke dokter, misalnya gitu. Itu ada kos lagi di Mm-mm. sana. Ya, Iya, belum lagi kalau betul. misalkan memang dibutuhkan treatment lanjutan. Kalau misalkan rawat Mm. jalan, misalkan ke dokter, terus dapat obat, terus pulang udah sembuh, ya nggak terlalu besar mungkin kosnya. Atau tapi kalau misalkan sudah continue gitu, ada kelanjutan itu kan itu agak repot. Nah, Dan kalau misalkan mm-mm. nanti kayak onderdil-onderdil itu, selain itu tadi sakit atau misalkan misalkan ini Kak, misalkan nggak bersih ya. Mm-mm. Biasanya kan kalau kalau kayak gitu banyak banget onderdil ininya tuh alat-alat ininya, alat-alat tambahannya ya. Ya Mm-mm. Banyak, ya banyak. mungkin botolnya, ya Mm-mm. dotnya gitu, ya Mm-mm. sikat sikat pembersihnya. Itu tuh kan Mm-mm. berarti kos lagi kan? Itu Ya, kos itu jadi biaya bukannya yang menghemat keluar. ya, malahan keluarnya lebih banyak ya, Betul. Kak ya. Padahal kita Betul, betul. inginnya tuh memberikan yang terbaik, tapi kok kayaknya lebih banyak yang keluar ya. Berarti kita Nah, iya. harus bijak dalam membeli ya apa yang kita butuhkan sebenarnya. Bukan kita aja sih, sebenarnya bayinya kira-kira butuh apa enggak gitu kan. Ya, Ya, padahal kalau betul, betul, misalnya betul. kita berikan menyusui dengan teknik yang tepat, itu sebenarnya tuh cuman butuh ibu aja yang tenang dan nyaman ya, Kak ya. Yes, betul, betul. Jadi Heeh, memang heeh. kuncinya ada di ibunya sih. Nah, ibunya Mhm, nanti perasaan seperti apa pada saat menyusui harus nyaman dan ibunya juga bisa yang mhm, tadi Kak, mhm, bisa mhm, memilah-milah, bisa mhm, mhm, memilah-milah gitu, bisa memilah-milah mana yang memang harus dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan, mhm, seperti mhm, itu. mhm, mhm. Betul Karena sekali. dan pada saat misalkan kayak ibu-ibu yang bekerja gitu ya Kak, ibu-ibu bekerja Mhm, misalkan ini tadi ya, kalau misalkan dia tidak bisa gitu menggunakan tangan memerah dengan tangan terus harus menggunakan mhm, alat mhm, mhm. itu kan juga harus ada aturannya berapa kali harus memerah dan pada saat Iya, nanti ketemu sama bayi sudah harus menyusui langsung gitu kan Kak supaya mhm. produksi ASI-nya kan Terus tidak berlanjut. terganggu gitu. Iya, betul sekali. Jadi ketika tidak bersama bayi, ibu mengeluarkan ASI-nya, baik mau memerah ataupun memompa. Nah, Ya. jika ibu bersama dengan bayi, maka lebih sering menyusui langsung ya, Kak ya, gitu. Dan tetap menyusui di malam hari. Oke, Kak? Ya, betul, betul, Oke. betul banget karena hormon prolaktinnya itu bekerja baik banget di Betul. saat Mm-mm, malam mm-mm, hari. Nah, ini mm-mm, ini mm-mm, ini juga nih Kak, maksudnya itu di saat misalkan ibu itu gimana ya? Kita kalau tadi kita berbicara ya misalkan perasaan ibu asinya kurang, tapi pada mm, saat mm-mm, misalkan dia mm-mm. merasa melihat apa asinya itu bisa memenuhi ininya apa namanya itu kebutuhan anaknya bisa kelihatan banyak Kebutuhannya, itu kan iya. nah itu kan membuat semangat ya. Nah, itu membuat Iya, semangat. semangat Nah, banget, sebenarnya iya. banget. Jadi kita kita seorang ibu juga bisa bisa mencari cara Mm-mm, bagaimana sih mm-mm, aku nih bisa bisa semangat gitu ya. Bagaimana sih aku tuh mm-mm. bisa karena apa? Semangat itu memberikan dampak yang besar kan menurut saya gitu ya. Semangat Sangat-sangat. dan iya gitu. Dengan Jadi itu menyusui tadi juga Kak. kita sebenarnya bisa me time loh Kak ya. Jadi nggak perlu kayaknya biaya untuk me time sebenarnya ya. Kayaknya kalau Betul, dengan menyusui tuh betul. kita bisa ikut tidur, istirahat, ya kan kayaknya tuh seneng gitu bawaannya. Jadi saya rasa tuh memang menyusui tuh uangnya itu untuk investasi di masa depan. Rasanya seperti Ya, itu ya. betul. Betul, betul. Ya, Mm-mm, makanya memang mm-mm, saya kemarin tuh ngebaca tentang apa kegalauan mm-mm, seorang mm-mm, ibu ya, kegalauan mm-mm. dan itu memang sepertinya dari risetnya juga kegalauan ibu setelah menyapih. Itu kan berarti bertanda bahwasanya tadi pada saat menyusui itu terjadi relaksasi si ibu gitu ya. Iya, Jadi mm-mm. gitu. Jadi memang banyak hormon, terutama ya hormon oksitosin di situ kan Mhm, bekerja. mhm.
gitu ya. Makanya memang Mm-mm. ya sekarang juga bagaimana hormon itu bisa bekerja kan juga ada hal yang perlu kita perhatikan ya Kak ya. Kalau misalkan kita Mm-mm, menyusui betul. langsung ya sebaiknya kita melihat anaknya gitu ya, tidak Mm-mm. melakukan hal yang mendistract lah hubungan tatap mata kita dengan si Ya, bayi, hubungan betul. sentuhan kayak Mm-mm, gitu. mm-mm. Tidak boleh diganggu ininya apa bonding ibu dan bayi ya gitu. Ya, Usahakan betul. tidak ada intervensi ya Kak ya. Betul, betul, Gitu. betul, betul Mm-mm, banget mm-mm. gitu. Oke Kak. Ah, eh, ini tadi ada pertanyaan nih Kak. Apa kita baca pertanyaan aja? Gini, tadi Boleh, soalnya boleh, kita boleh. ada bahas tentang ibu bekerja ya Kak ya. Jadi ada Hmm, hmm, pertanyaan hmm. nih. Kalau sekarang kan ada sewa pompa ASI, apa sewa pompa ASI itu dibolehkan atau justru berbahaya karena disewa banyak orang? Nah, ini dari Kak Nia Imaniar. Silahkan Kak. Oke, Kak Nia, terima kasih Kak. Wah ini apa ya? Salah satu ini ya. Nah itu tadi salah satu informasi ya. Salah Hmm, satu informasi dalam tanda kutip. Nah sebenarnya kan kita tahu bahwasanya kalau misalkan alat itu kan sesuatu yang krusial ya, mm-mm, sesuatu yang krusial. Jadi alangkah baiknya memang kalau misalkan kita menggunakan alat ya alat kita sendiri gitu. Kita mm, tidak mengetahui bagaimana standarnya orang lain dalam membersihkan alat tersebut ya gitu. tuh. Dan itu kan nanti ada bakteri-bakteri yang bisa nanti Hmm. menyebabkan ASI kita tuh Transfer asip ya, bakteri ya. berarti ya Mm-mm, betul transfer bakteri dan itu nanti akan ke anaknya juga. Nah, ini tuh. tadi Kak Cahaya, ujung-ujungnya kalau misalkan nanti anaknya bermasalah, misalkan sakit gitu ya, itu diare kan. Tapi kan diare untuk bayi itu juga bukan sesuatu penyakit yang biasa ya. Maksud itu kita harus Mm-mm, mm-mm, mm-mm. harus harus aware banget terhadap diare karena Iya. itu kan berkaitan dengan cairan ya. Nah, itu Mm-mm, ya itu lagi kos lagi nanti keluar gitu. Kos lagi yang mm-mm, betul. keluar. Nah, itu dia Mm-mm, tadi Kak Caya. Kalau misalkan memang kita diharuskan ya, misalnya bagi diri kita memang menggunakan alat itu adalah solusi yang terbaik pada saat seorang betul. ibu itu memang bekerja kayak gitu ya, Mm-mm, mm-mm. carilah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kenyamanan. Nah, seperti Mm-mm, kenyamanan, betul, mm-mm, kenyamanan. Jadi apa ya? Memang sekarang itu ya itu ya Kak, ini menurut saya sih saya sebagai seorang perempuan atau ibu itu yang mm-mm, melihat mm-mm, informasi-informasi itu tuh seneng itu karena kita semakin mudah untuk mengakses informasi, mm-mm, mendapatkan mm-mm, pengetahuan, tetapi di sisi lain juga sedih gitu ya Kak ya, karena apa itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi yang mm-mm, mm-mm. orang lain gitu ya, mempengaruhi orang lain Iya. yang Mm-mm, seharusnya itu tidak perlu dilakukan gitu. Jadi ibunya mm-mm, membeli mm-mm. sesuatu mungkinnya yang desainnya yang bagus gitu ya. Padahal kan yang Ya. tersebut ya desainnya itu bagus jadi mahal kayak gitu ya. Terus juga Mm-mm, misalkan mm-mm, kayak tempat ya Kak ya. Kayak tempat mm-mm. misalkan menggunakan alat berarti kan asip perahannya kan ditempatin itu kita bisa Iya. menggunakan yang ada aja kan Kak Mm-mm, gitu. mm. Sebenarnya Menggunakan gitu. Yang ada aja iya sih, nggak betul harus yang beli ada khusus aja. ya. Tapi kalau zaman Betul. now itu kalau nggak ngehits tuh nggak Betul, iya, ikut-ikutan tren gitu loh, Kak. Ya kan? betul sekali, yes, Iya gitu. gitu. Apalagi sekarang ada tuh ya macam-macam banget sih gitu kan. Yang biar Mm-mm, kelihatan kece. Padahal sebenarnya tuh kita melihat dari fungsinya ya dan betul. tujuannya apa seperti itu ya. Jangan malah kita ingin gitu memberikan yang terbaik malah kok jadinya bumerang untuk kita ya. Betul, betul, Seperti betul, itu. betul, betul, Misalnya tadi betul. ibu bekerja nih ya Kak ya. Mm-mm. Terus sekarang tuh misalnya itu ibu bekerja, apakah ibu yang di rumah aja yang selalu bersama bayi butuh membeli eh, aksesoris tersebut Kak? Nah, ini nih, eh ya sebenarnya tadi setelah kita diskusi kan kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwasanya itu sebenarnya tidak Mm-mm, diperlukan gitu ya. Cuman ya tadi mm-mm, loh, ya tadi apa namanya tuh euforianya itu besar tetapi terkadang tidak linier gitu maksudnya dengan semangat menyusuinya. Nah kalau misalkan ibu-ibu di rumah itu berarti kan mempunyai waktu yang insya Allah lebih lebih lama ya bersama mm-mm, bayinya ya bersama anaknya. Jadi bisa menyusui langsung gitu loh, bisa menyusui langsung. mm-mm, mm-mm, Kalaupun
kalaupun misalkan karena ada beberapa yang saya temui gitu ya, Mbak Winda, soalnya kan saya juga kadang tuh pengen ya keluar gitu Mm, ya, mm, pengen capek gitu ya. Jadi saya mau titipin gitu sama sebentar mm, sama mm, ibu saya ataupun neneknya. Oh ya tuh nggak apa-apa. Tetapi kan memang mm, tidak perlu disediakan misalkan mm, mm, kadang itu jadi ini Kak, jadi ini ya, jadi pengeluaran tambahan gitu ya. Misalkan mm, alat-alat tadi mm, terus nanti ujung-ujungnya itu memaksakan diri untuk misalkan membeli kulkas misalnya gitu ya. mm, mm, mm. Misalnya seperti itu. Hmm, Nah, itu kan cost ya, cost yang besar ya kos dalam banget, satu soalnya rangkaian kulkas mahal, ya. Kak. Nah, iya. Nah, itu dia. Padahal kan kalau misal pun memang untuk misalkan stok misalkan pergi sebentar itu cukup diceler di bawah juga tidak masalah. Dan sekarang memang kan Mm, mm, kita tidak perlu juga untuk menstok ASI terlalu banyak kayak gitu ya. mm, Jadi mm. kita Iya, bisa bisa menghitung juga seperti itu. menyetok sesuai dengan kebutuhan ya, cukup Iya, gitu. Jadi sebaiknya betul. cukup karena memang supaya si bayi itu menerima ASI yang cukup juga ya. Jadi lebih banyak Betul, betul. menyusuinya gitu Iya, dibanding harus betul. menyetok berkulkas-kulkas ya Kak ya, belum beli kulkasnya, Yes. belum beli tempatnya ya. Belum Nah juga itu dia. waktunya nih Kak, waktunya pasti Betul, kan ada betul, tuh apa namanya waktu yang harus dikeluarkan ya gitu, betul. Nah itu tenaga, dia pikiran, kadang nah macam-macam. ya. Nah itu ini menariknya lagi di saat misalkan si ibu itu juga men-share sama orang-orang lain ke publik gitu ya, stokasi dia atau apa itu juga kan mempengaruhi ibu-ibu yang lain kan pastinya kan. Gitulah. Padahal Iya kan betul sekali. sebenarnya kondisinya juga berbeda. Mungkin saja umur Mhm, bayinya mhm, berbeda. mhm, Jadi mhm, kebutuhan ASINya juga berbeda seperti itu ya. mhm, Jadi memang mhm, kita memang harus benar-benar bisa menelaah gitu ya. Jadi kalau misalkan mhm, ibu yang di rumah itu insya Allah akan lebih lebih bisa lebih karena kan dia selalu touch dengan anaknya ya. Jadi dia bisa mhm, menyusui mhm. langsung dan tadi dengan menyusui langsung itu produksi ASI itu insya Allah tuh terjaga gitu ya karena ya sama Betul, seperti betul. jadi dan itu menghindari resiko-resiko bagi ibu dan bayinya tadi ya kalau bayi Mhm, yang mhm, mhm, sakit mhm, kekurangan mhm, gizi gitu ya mhm, bondingnya mhm, mhm. kurang nah Iya tapi kalau si ibu betul. misalkan payudaranya jadinya menghindari Heeh. payudara bengkak misalnya gitu ya Iya, mastitis mhm, itu kan salah satu manfaat menyusui langsung gitu ya jadi mhm, dampaknya mhm, juga mhm. misalkan kayak mengurangi resiko kanker misalnya kayak gitu. Jadi Iya, kanker nah payudara, itu kanker rahim, ya kan? Karena betul ibu baru betul. melahirkan, mengembalikan rahimnya dan kan darahnya tuh Yes, masih ini ya, masih apa? betul. Di masa nifas gitu. Juga Betul. pastinya juga untuk kesehatan ibunya ya, gitu. Betul Makanya betul betul kesehatan usahakan ibu. untuk menyusui langsung ya, nggak perlu lagi misalnya sewa kan tidak disarankan dan sebaiknya Betul. tidak gitu ya, karena ya selain diare juga nanti ada dampak kesehatan yang lainnya seperti mungkin yang ada HIV ya, wallahu alam. Jangan deh nauzubillah Eh, min dzalik ya. nah, Oke, makanya itu jauh-jauh. kalau misalkan memang kita dibutuhkan untuk memerah dan kita Mhm, apa namanya tidak mempunyai misalkan keterbatasan kita, jadi mhm, kita mhm. memilih untuk tidak membeli alat gitu, kita bisa menggunakan tangan kita Iya, gitu ya. betul. Ya, kita bisa bisa menggunakan tangan kita gitu Mhm, dan mhm, mhm. itu kita bisa mengukur sendiri kan Kak Caya, kalau misalkan kita memerah dengan Betul. tangan kita kan bisa mengukur sendiri. Ini sakit Mhm, apa enggak ini. Kalau mhm. kalau misalkan alat itu kan terkadang ya itu jadi sakit gitu ya. Mhm. Jadi Terus terkadang ada yang sampai tangan tuh nggak pernah ketinggalan, Kak. yes, Nggak betul. harus disteril Betul. kan, kita cuci tangan aja, Betul. ya Iya, kan. Apalagi di gitu. COVID-19 ini pasti lebih rajin lagi cuci tangan ya. Betul, betul, betul. Jadi memang Mhm. kalau mau berbicara berbicara tentang hemat itu menurut saya dari banyak faktor banyak ini ya kayak banyak lainnya nanti yang terhubung gitu. Karena apa? Mhm. Ya membeli itu akan cost, sakit itu akan Mhm. cost misalnya seperti itu. Jadi Mhm. itu Mhm. sangat penting di saat kalau kita bisa menyusui bayi kita secara langsung, manfaatnya luar biasa, justru kita semakin sehat misalnya gitu, bayi kita Mhm. sehat, Mhm. kenapa harus digantikan sama makanan lain? Mhm. Mhm. Gitu. Betul sekali. Heeh, Dan betul. ya memerah ASI juga untuk mempertahankan produksi ASI ya, seperti ditambahkan oleh Yes, Dokter betul. Utami Rusli. Halo dok.
dokter. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Oke, jadi ya memerah juga selain itu kan kita juga bisa tahu nih yang kira-kira tuh biasanya ada kayak penumpukan ASI gitu ya, di mana itu kita bisa Ya, cuma pakai tangan aja, subhanallah ya kak ya. iya. Jadi ya itu. Jadi karena kan semakin apa namanya produksi ASI kan memang dari hisapan bayi itu. Jadi menyusui langsung itu Mhm, memang mhm, sangat penting. Di saat memang kita tidak tidak berada dengan bayi kita, berarti memang kita perah untuk mhm, mempertahankan mhm, produksi ASI tadi seperti mhm, itu, mhm, mhm, gitu. mhm. Iya, Karena iya sama lebih baik kalau betul. ya, jadi Kalau kalau bisa ya, misalkan kalau bisa diusahakan maksimalkan diperah tangan saja, jangan pakai pompa ya kak ya. Kita bisa mm-mm, hemat untuk mm-mm. investasi lainnya. Iya, Oke. betul. Jadi bisa karena sekarang ya kayak tadi ya, kalau udah per tahunnya bisa nyampe 20 jutaan itu kan itu hanya membelinya aja loh ya gitu ya. Belum yang tadi kita Mm-mm. kita Iya. kita diskusikan tentang oh nanti dampak-dampak lainnya. Nah, seperti itu. Betul Gitu. sekali. Oke, Mm-mm, Kak. mm-mm, Kita berbicara tentang menyusui nih, Kak nih ya. Tadi mm-mm. ada apa tipsnya itu kalau menyusui itu berarti kalau bersama dengan bayi terus kita harus menyusui sesering mungkin ya, Kak ya. Ya, Karena betul. menyusui itu kan Sesering proses mungkin. alami ya, gitu. Terus Betul. usahakan Sesering mungkin. eh, betul sejak lahir tuh udah selalu ditawarkan payudaranya ya. Betul, Lalu, betul. Dan mm. semau Nah, bayi ya, jadi semau bayi. betul, Jadi betul. Dan nggak dijam-jamin tuh loh. iya, Karena kan sekarang kayaknya banyak yang dijam-jamin. iya Oh, betul gitu. sekali. Terus Kak, ini juga apa namanya? Berarti kalau misalnya kita hubungkan dengan ekonomi nih, menyusui di masa pandemi seperti ini, dengan dengan status ekonomi bagaimanapun, berarti semua ibu bisa menyusui ya Kak ya? Ya, siap. Iya, insya Allah bisa menyusui ya. Karena Mhm, mungkin ada yang memang belum bisa menyusui karena ada beberapa faktor gitu ya. Tapi itu mhm, sangat mhm, kecil, setahu saya itu persentasenya sangat kecil. Cuma memang apa masalah-masalah yang timbul akibat karena akibat pada 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 proses menyusui di awal itu mhm, yang mhm. harus kita tangani dengan baik seperti itu. Betul. Karena ada yang Iya. seperti kemarin di sesi kemarin kan ada oh ternyata itu hanya mitos saja gitu. Jadi kan ada beberapa hal yang Mhm, bisa kita lakukan ya gitu. mhm, mhm. Iya Kak, Gitu. betul sekali. Kalau misalnya Mm-mm. sekarang zaman now, berarti kalau zaman dulu, aku sempat ini nih mikir, kok zaman dulu berarti kan nggak ada tuh kayak misalnya minimarket yang menyediakan itu ya, support gitu kan. Berarti tuh zaman dulu tuh memang kita orang tua zaman dulu mau nggak mau tuh harus nyusuin ya Kak ya. Nggak Ya, ada lagi alat-alat yang ini ya yang bisa apa namanya ya itulah yang tadi alat-alat pompa itu tapi kan dipaksa untuk menyusui berarti sebenarnya tuh kalau kita ikuti naluriah secara alami kita tuh sebenarnya bisa menyusui. iya, benar Kak, benar banget gitu. Jadi dan apa namanya informasi-informasi memang kan bedanya kan sekarang itu informasi itu ya seperti tadi ya Kak ya. Jadi informasi-informasi Mm-mm, yang juga banyak mempengaruhi ibu-ibu ya, banyak mempengaruhi mm-mm, ibu-ibu. Jadi mm-mm, ya mm-mm. itu jadi membuat distract ya, membuat distract Iya. kalau proses menyusui tersebut gitu. Gitu Kak. Jadi sama kayak tadi lah ya kalau misalkan kita berbicara tentang misalkan ibu bekerja gitu ya, kayak ibu bekerja. Mm-mm, Nah, pada saat ibu bekerja kan tadi kita sempat diskusi ya kak ya bahwasanya mm-mm, pada saat memerah itu ya di di tempat kerjanya ibunya gitu ya. Pada saat mm-mm, memang terpisah mm-mm, terpisah dengan mm-mm, bayinya. Tapi kalau misalkan mm-mm. sudah pulang langsung gitu. Begitu juga Iya, kalau misalkan kita sih biasa menyarankan kalau misalkan sebelum berangkat ya disusuin dulu gitu ya, disusuin dulu. Jadi betul. pada Mm-mm. jadi itu juga ya tadi mempertahankan produksi ASI karena nanti kalau misalkan terlalu fokus, kadang gini Kak, kadang itu ibu-ibu tuh terlalu fokus dengan menggunakan alat tersebut loh. Iya. Nah, gitu. Mm-mm. Jadi terlalu fokus dengan menggunakan alat tersebut. Jadi ya itu dan merasa mungkin ya lebih lebih mudah dalam tanda kutip ya. Jadi Aha. menyusui langsungnya itu yang
yang ya kan, tidak belum bisa betul Kak. berjalan dengan baik gitu gitu. Betul. Mungkin juga ada pengaruh dari tadi ya kita udah diskusi juga tentang pengaruh public figure juga sih gitu. Karena ya yang banyak banget nih yang didengar dari ibu mamah muda yang zaman now itu mereka bilang kalau misalnya harus ini juga gitu. Jadi harus sering-sering dikeluarkan untuk menaikkan produksi ASI padahal bayinya ada bersama dia gitu kan. Oh Makanya, ya, mm. ya karena Jadi, kan kita sepakat eh, ya bahwasanya yang meningkatkan produksi ASI yaitu hisapan bayi mm, itu gitu ya. Jadi betul menyusui sekali langsung ya. adalah Mm, cara yang terbaik gitu ya. mm, Kalau misalkan bayinya betul. ada, kenapa harus menggunakan alat gitu? Berarti kalau misalkan menggunakan alat ada beberapa yang apa namanya hal-hal positif yang tidak didapatkan. Contohnya misalkan bondingnya misalnya. Jadi Nah, laki ya perempuan tuh saling bondingnya ya. menyerahkan seperti itu. Juga kalau Tuh. menyusui juga kita dengan teknik yang tepat ya Kak, seperti misalnya Betul, posisi ibu yang nyaman dulu, terus betul, pelekatan betul. mulut baik di apa ke Mm-mm, payudara ibu ya gitu. betul. Terus juga Mm-mm. menyusui juga ya selain memangkas pengeluaran ya untuk Pengeluaran, investasi betul. masa depan juga untuk Mm-mm. kesehatan ibu dan bayinya. Jadi Bayi. tidak ada biaya untuk perawatan ya, untuk obat dan Yes. perawatan gitu. Subhanallah Betul, ya. Oke, betul. Kak. Hmm. Karena kan itu Oke, menyusui Kak. itu adalah kebahagiaan ya kalau menurut saya. Iya, betul sekali. Saking Gitu. bahagianya ya, saking bahagianya biasanya kalau udah masa menyusui mau berakhir, biasanya ibu mulai galau-galau nih, Kak. Galau, ya itu dia ta, Iya. galau-galau Hmm. ya, Hmm, hmm, galau-galau hmm, gitu. Karena memang itu adalah proses ini ya alami ya. Jadi hmm, hmm, relaksasi hmm. dengan anak gitu tuh Hmm, menyusui hmm, itu kan hmm, hmm. tidak tergantikan lah dengan alat gitu ya. Seperti itu. Betul betul. Oke Seperti Kak, itu. sebentar Kak, aku ini mau informasi sama para penonton nih, ada hadiah dari Sentra Laktasi Indonesia nih, Bansui, bantal menyusui, kelihatan nggak ya? Oke, ini satu set ya. Nah, ini nanti aku akan bagikan kepada yang nonton yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, oke. Pertanyaannya. Oke, udah siap-siap? Siap-siap belum ya? Udah siap nih mau 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 bagi-bagi hadiah dulu sebelum kita menutup IG Live kali ini. Oke, kalau udah siap, acungkan jempolnya. Oh, Oke, ini kita tunggu kayaknya dulu ya. ada yang apa ini ya? Oh iya nih, kayaknya ada yang komen ya nih Kak ya. Tapi kalau Hmm. dengan cara tahu kalau oh iya nih ya. Ada pertanyaan. Oh iya, ada pertanyaan Kak, betul sekali. Gini, Atau kita jawab pertanyaan dulu, baru kita lemparkan pertanyaan kepada boleh tapi lemparkan pertanyaan balik. iya, cuma Oke. mungkin ini kayaknya kan waktunya juga nggak terlalu banyak Mm, lagi ya Kak ya. mm, 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 mm. Gitu. Jadi ya, jadi pertanyaannya ini Oh ini ya. seputar masalah menyusui ya. Saya kira apa namanya untuk masalah menyusui bisa di IG apa tema IG live berikutnya ya. Nanti kita ada pembahasan karena di rangkaian acara menyambut Pekan Menyusui Dunia 2020 ini ada beberapa rangkaian IG live ya. Salah satunya di minggu depan itu nanti ada IG live yang temanya yaitu menyusui bentuk cinta kasih yang menyehatkan bumi ya. Terus Nah, ya ada ya juga ya. Zoom ASI di tanggal 10 Agustus. Nah, silahkan daftar Zoom ASI di bio Instagram Sentra Laktasi Indonesia ada. Nanti tinggal diklik aja. Oke, Oke, sekarang kita pertanyaan tadi. lemparkan pertanyaan ini ya untuk Mm-mm. hadiah Mm-mm. bantal menyusui. Oh, udah pada siap nih, udah pada jempol, jempol, jempol. Oke, ya pertanyaannya siap-siap ya. Cepet-cepet ngetik ya, cepet-cepet ngetik. Yang duluan ngetik adalah yang pemenangnya. Nanti yang pemenangnya silakan screenshot terus DM ke Sentra Laktasi Indonesia ya. Oke, siap? Pertanyaannya adalah apa tema besar acara Sentra Laktasi Indonesia dalam menyambut PMD Pekan Menyusui Dunia. Ayo, temanya apa yang diangkat oleh Sentra Laktasi Indonesia? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, Nah, 9, 10. Wah, oke. belum Tidak ya, ada. belum. Belum. Kita ganti ya. Oke, ini pertanyaan paling gampang. Oke, siap-siap jempolnya. Apa tema IG Live hari ini? Ayo, itu gampang banget. Ayo. Oh, itu udah ada. Itu udah ada Tapi kayaknya tuh, kurang. Kak. Oke, Kak Itu udah Putri ada. Novi ya. Oke, Kak Putri Putri Novi Novi. yang Hai duluan. Putri Novi. Ya, selamat ya dapat bansoi yang didesain khusus oleh Sentra Laktasi Indonesia. Ya. Tuh, ini Hmm. beda banget dari bansoi di pasaran ya. Oke, Nah, selamat Kak Putri di screenshot terus kirim DM di ke Sentra Laktasi Indonesia. Oke. Nah, nah. karena diskusi kita hari ini IG Live itu terbatas waktunya, padahal pembahasannya seru banget ya Kak ya, gitu. Nah, aku ini mau membacakan tadi tuh hasil diskusi kita siang ini, yaitu uh, jadi proses alamiah itu salah satunya yang dialami oleh seorang ibu adalah menyusui ya. Menyusui itu selain memberikan ASI, tapi itu ada bonding antara ibu dan bayinya, bisa mencegah kesehatan, menjaga kesehatan ibu dan bayinya ya. Terus juga di status ekonomi apapun itu paling baik menyusui ya, karena menyusui bisa menghemat keuangan keluarga, kita bisa menginvestasikan untuk masa depan. Kira-kira dari Kak Winda ada tambahan, Kak? Nah, itu aja mungkin di sesi akhir ini gitu ya. Jadi menyusui itu adalah apa namanya naluri ya, jadi alami. Tapi memang ada tentunya ada beberapa tantangannya juga. Tetapi kita juga perlu berpikir bahwasanya anak itu juga butuh investasi ataupun alokasi dananya yang lain karena keuangan keluarga itu adalah sangat penting juga ya untuk anaknya juga nanti untuk di masa depan. Seperti jadi semangat menyusui, susui sesering mungkin gitu untuk meningkatkan produksi ASI pada saat bersama anak, susuin langsung gitu ya. Kalau misalkan memerah, usahakan dulu dengan menggunakan tangan gitu karena Iya, kita sudah betul. diberi tangan Iya, dan lebih jika tidak maksimal bersama dengan juga. baik ya. Yes, betul, betul, gitu Kak. Jadi semangat para Sip. ibu karena ibu itu luar biasa gitu ya. Jadi positifkan diri gitu, berikan sugesti positif ke diri kita bahwa kita tuh bisa, kita tuh bisa. Oke, Kalau iya. misalkan yang lain-lainnya mendistract, lupakan gitu ya. Karena kan kita udah tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Betul sekali, Kak Winda. Mm-mm. Terima kasih, Kak Mm. Winda, atas Siap, kehadirannya. sama-sama. Terima Terima kasih. kasih. Iya, terima kasih yang sudah nonton live-nya. Terima kasih, Terima Dokter kasih Utami Dokter Tami. Ruslin. Dok, Ya, terima kasih oke. dok. Iya, terima kasih Sentra Laktasi Indonesia. Bagi pertanyaannya yang belum terjawab, Heeh. bisa dikirimkan pertanyaannya di DM ya. Nanti ada kakak admin yang menjawabnya. Oke, ya ingat IG Live minggu depan yaitu tentang menyusui bentuk cinta kasih yang menyehatkan bumi. Wow, bukan hanya berhubungan dengan ekonomi ya, kayak berarti ini tuh menyusui tuh bisa berhubungan dengan segala aspek ya, bahkan dengan Iya, bisa iya. menyehatkan bumi. Subhanallah. Iya, Iya. benar. Karena kan kita juga Oke. jadinya minim sampah ya. Minim sampah kan Betul kalau misalkan sekali. kita Iya. menyusui itu gitu. Sip. Oke, Terima sip. kasih Oke, semuanya Kakak. jangan lupa ya daftar Jumasi tanggal 10 Agustus. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.